Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang. Bersama saya Janeti, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hindari tabrakan motor, sebuah minibus terjun ke sungai di Semarang Barat. Istri polisi mengadu karena suaminya selingkuh dengan perempuan lain dan menelantarkan keluarga. Sepekan terendam banjir, jalur Pantura Kaligawe Semarang mulai surut sehingga arus lalu lintas kembali normal. Kita ke informasi yang pertama, bermaksud menghindari tabrakan dengan sepeda motor yang berhenti mendadak. Sebuah minibus terjun ke Sungai Kaligarang di Semarang Barat pada Rabu malam. Beruntung pengendara hanya mengalami luka ringan. Minibus terjun ke Sungai Kaligarang di Jalan Panjangan Semarang Barat usai menabrak pembatas sungai pada Rabu malam. Peristiwa ini menjadi tontonan warga. Proses evakuasi minibus butuh waktu lama. Selain kondisi gelap dan arus sungai masih deras, kerumunan warga juga memperlambat proses penarikan mobil. Petugas menggunakan mobil kecil untuk menderet mobil naik ke jalan, namun gagal. Minibus yang dikendarai seorang perempuan terjun ke sungai karena menghindari tabrakan dengan sepeda motor yang berhenti mendadak di depannya. Beruntung korban hanya menderita luka ringan. Enggak menghindari apa-apa, enggak. Itu kondisi mobil kenceng atau gimana, Pak? Ya sedang lah, sedang. Enggak begitu banter, enggak. Ada suara kenceng, Pak? Ya suaranya memang tuh mungkin tetap tembok itu terus brok gitu, Pak, langsung nyemplung. Ada penumpangnya satu cewek, tolong. Dari tadi yang naik BRV, nama Mbak ini, dari arah utara, arah selatan menghindari roda 2. Dia noleng ke kiri menabrak pembatas sungai, langsung masuk. Mobil baru bisa dievakuasi ke jalan raya setelah petugas menarik dengan mobil derek yang lebih besar. Agus Irmanto melaporkan dari Kota Semarang. Tanah longsor menutup akses jalan desa Pasekan di Kabupaten Semarang akibat hujan deras. Selain itu, longsor juga merusak sejumlah rumah. Warga desa Pasekan di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang bergotong royong menyingkirkan material longsor yang menutup akses jalan desa Kamis pagi. Bahkan sejumlah anak-anak ikut terlibat membantu warga. Longsor menutup akses jalan desa dan merusak 2 rumah warga pada Rabu sore. Longsor terjadi setelah desa diguyur hujan lebat. Ada 2 rumah warga. Ya. Termasuk yang satu itu Pulang RT 21 RW 07, yang satu RT 23 RW 07. 2 rumah ya? 2 rumah. Longsor semua itu? Longsor semua. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Belasan rumah dan gedung sekolah di Desa Kawiran, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali rusak berat akibat diterjang angin puting beliung. Kerusakan rata-rata terjadi pada bagian atap rumah. Dari video amatir warga, angin puting beliung menghantam atap-atap rumah warga sehingga berterbangan dan berjatuhan. Tercatat ada 15 rumah warga yang rusak dari sedang hingga berat. Kerusakan rata-rata terjadi pada bagian atap. Selain rumah, angin puting beliung juga merusak sebuah gedung sekolah. Warga bersama BPBD Boyolali langsung membersihkan puing atap dan memperbaiki atap rumah yang rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kejadiannya tiba-tiba, Mas, begitu mendung langsung hujan, langsung angin muter-muter. Ini langsung terbang-terbang. Oh, gede atapnya. Jadi kayak anginnya. Kita beralih ke informasi lainnya, seorang istri mengadukan suaminya anggota Polres Tegal Kota karena berselingkuh dengan perempuan lain. Kasus ini sontak menjadi buah bibir lantaran sang istri curhat melalui media sosial. Saya membuat video ini karena saya hanya ingin memperjuangkan
anak saya yang saat ini berusia 2,5 tahun bahwa suami saya selingkuh dengan perempuan yang bernama Cici Ayu. Video ini merupakan ungkapan isi hati perempuan bernama Diah Arif Fatmah, istri anggota Polres Tegal Kota. Video ini dibagikan melalui akun TikTok @hellomami2727 pada tanggal 1 Januari 2023. Dalam video berdurasi 2 menit 40 detik, dia mengaku terpaksa mengadu ke media sosial lantaran laporannya ke Polres Tegal Kota ditolak. Ia malah dilaporkan balik atas pencemaran nama baik oleh perempuan yang berselingkuh dengan suaminya dan meminta kompensasi sebesar 100 juta rupiah. Pada saat ini, saya dilaporkan oleh perempuan tersebut atas tuduhan pencemaran nama baik. Kapolres Tegal Kota membantah tudingan dia karena kasus yang dilaporkan adalah KDRT, bukan perselingkuhan. Namun pihaknya tengah melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak. Yang bersangkutan sudah mencabut laporan yang telah disampaikan di program PSIS ini pada bulan Agustus 2022. Sudah dicabut, ya. Kemudian memang setelah itu muncul lagi dua buah video TikTok yang kemudian viral, dan setelah mengatur informasi tersebut kami langsung mencoba memberikan atau memintakan klarifikasi kepada saudari Arin. Dan yang bersangkutan juga telah menyampaikan dan memberikan klarifikasi sebagaimana yang sudah beredar melalui media sosial juga. Jadi untuk lanjutan saudara-saudara sekalian, untuk lanjutan kasus ini adalah sebetulnya kasus internal, kasus permasalahan keluarga antara saudari Arin dengan saudara Angger. Ini pasti sedang dalam proses tahap mediasi penyelesaian, dan nanti untuk hasilnya ini adalah masalah internal yang akan diselesaikan. Sementara anggota Polres Tegal Kota berinisial A kinis dan diperiksa pihak Provos Polres Tegal Kota. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Komplotan pencuri membobol sebuah sekolah dasar negeri Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Sejumlah laptop hilang dibawa kabur pelaku. Dari rekaman CCTV, pelaku berjumlah 3 orang. Mereka dengan leluasa mengajak ruang guru SD Negeri Gondorio lalu membawa kabur 2 laptop dan sejumlah uang tunai. Berdasarkan keterangan penjaga sekolah, para pelaku membobol pintu dengan kunci palsu padahal pintu sudah diberi pelapis. Pihak sekolah telah melaporkan kasus ini ke Polsek Jambu. Pintu sudah terbuka, tapi yaitu tidak ada kerusakan pintunya. Itu diperkirakan masuk menggunakan kunci palsu yang bisa untuk membuka. Itu padahal pintunya double, Pak? Nah, pintunya double, sudah ada teralis dan pintu kayu. Gemboknya yang teralis itu hilang. Ya. Pak, itu barang yang hilang apa saja sih, Pak? Barang yang itu 2 buah laptop. 1 laptop Asus tahun 2016 dan yang 1 laptop HP tahun 2016. Berdalih dompet hilang dicuri orang, 2 sejoli di Brebes membobol rumah dinas pegawai Kejaksaan Negeri Brebes. Pelaku perempuan sempat menangis meminta belas kasihan kepada polisi beberapa saat setelah ditangkap. Pasangan Agus dan Intan, keduanya asal Brebes, langsung dibawa ke Komplek Pasar Induk Brebes usai ditangkap. Mereka membobol rumah dinas pegawai Kejaksaan Negeri Brebes pada Sabtu malam. Mereka mencuri sejumlah harta benda seperti laptop, ponsel, dan sepeda gunung. Pelaku perempuan tidak menahan malu saat interogasi polisi sehingga menangis. Keduanya berdalih terdesak kebutuhan lantaran dompet hilang dicuri orang. Polisi masih terus mengembangkan kasus untuk menemukan barang bukti yang sudah dijual para pelaku. Kita tidur di jalan, gak ada yang nolongin, Pak. Uang saya ya di dompet jantungnya udah diambil gitu kan di jalan. Jadi aku kebingungan mau kemana gitu. Nah, terus? Jadi aku itu pasrah gitu. Sama ini? Iya. Ini siapa ini? Pacar ya. Pacar. Terus setelah itu? Ya udah pas kita udah hilang kayak gitu, ya udah masuk gitu, kirain aku ada di dalam gitu orangnya. Ya udahlah, posisinya di luar gak ada orang, jadi aku masuk aja gitu. Setelah masuk? Ya kayak kita aku di luar ngawasin dia ngambilin gitu, cuma ngangkatin barang aja di jendela. Itu kejadiannya kapan? Sabtu sore. Kejadian kemarin hari Sabtu di rumah dinas kejaksaan. Untuk pelaku sudah berhasil kami amankan 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, sebenarnya lagi kita adakan pengembangan untuk mencari barang bukti yang belum kita amankan. Saat penyidikan mereka mengakui dan? Mengakui.
Kedua pelaku membobol rumah korban saat ditinggal libur Natal Tahun Baru. Mereka masuk dengan mencongkel jendela rumah. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Belakang. Diduga terpeleset saat mencari rumput ternak, seorang pria di Purworejo ditemukan tewas tenggelam. Pria bernama Ginanjar ditemukan tim gabungan dalam kondisi mengambang 30 meter dari lokasi jatuh di Sungai Desa Wunut, Kecamatan Ngombol, Purworejo. Korban dilaporkan hilang saat mencari rumput ternak pada Rabu pagi. Diduga korban terpeleset sehingga tercebur ke sungai. Polisi bersama warga mengevakuasi korban dari sungai lalu diserahkan kepada pihak warga untuk dimakamkan. Mencari rumput di pinggir sungai, kemudian biasa jam 11 sudah pulang tapi tidak kelihatan, belum pulang, maka bapaknya Pak Mujino mencari di lokasi yang biasa untuk mencari rumput. Ternyata didapati sandal, kemudian sabit, rumput dan air rumputnya. Kemudian dianalisa, kemudian dia pulang mencari tetangga, mengajak mencari anak tersebut. Ternyata setelah kita cari, beberapa tim turun bersama, didapati sekitar tadi pukul 15-an, dapatan di